kalimat majemuk adalah kalimat yang ya, kedudukannya sama dengan to be dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Inggris to be itu kan wajib ada. Dalam bahasa Indonesia kata bantu kopulatif tidak wajib. Jadi sepanjang apapun kalimat, begitu Anda temukan kata bantu kopulatif, itu berarti pola kalimat SP. Karena begitu adalah merupakan itulah penanda predikatnya. Begitu. Ya, nah kemudian tadi bukan hanya dua jawaban mengapa dan bagaimana, tapi semua kata bantu tanya arahkan pada subjek, jawabannya adalah predikat. Tadi kan misalkan pensil sebuah, berapa pensil? Sebuah, maka sebuah adalah predikat. Udara dingin, bagaimana udara? Jawabannya dingin, maka dingin predikat. Ya. Kemudian misalkan dia pengajar, siapa dia? Jawabannya pengajar. Jadi kata bantu tanya apapun, arahkan pada subjek, terjawab oleh kata tersebut, maka kata tersebut sebagai predikat. Kalau tadi kan subjek hanya boleh dua kata tanya. Mengapa hanya dua kata tanya apa dan siapa? Karena subjek hanyalah kata benda. Kalau tadi kan predikat semua jenis kata, maka semua jenis kata tanya arahkan pada subjek, terjawab oleh kata tersebut, maka kata tersebut adalah predikat. Arahkan kata tanya siapa dan apa kepada predikat, terjawab oleh kata tersebut, maka kata tersebut adalah subjek. Itu bedanya seperti itu. Ya, jadi ketika kita mencari benar nggak ini predikat, ya Anda gunakan aja ciri-ciri yang tadi gitu. Ya, maka Anda akan menemukan predikat. Nah, kemudian fungsi kata ketiga adalah sebagai objek dan pelengkap. Bagaimana cirinya? Tadi dikatakan, objek itu bisa menjadi subjek, subjek bisa menjadi predikat. Itu boleh. Tapi cara tercepat adalah lihat predikatnya. Objek dan pelengkap hanya ada di dalam kata kerja yang mengisi predikatnya. Jadi kalau kata kerja itu berupa kalau predikat itu berupa kata benda, kata sifat, kata keadaan, kata bilangan, tidak akan kita temukan objek dan pelengkap dalam kalimat itu. Jadi kalau Anda, ini benar nggak nih objek atau pelengkap? Ya lihat predikatnya. Kalau predikat kata kerja, nah sekarang lihat jenis kata kerjanya. Objek hanya akan ada jika predikat kata kerja transitif. Apa ciri kata kerja transitif? Memakai me atau variasi mekan mei. Memakai di atau variasi di kan dan i. Pasti kata di belakangnya adalah objek. Nah sekarang kata kerja predikatnya, tapi bukan transitif, melainkan intransitif. Maka di belakangnya itu adalah pelengkap. Nah ciri kata kerja transitif, satu, kata kerja tanpa imbuhan. Dua, kata kerja berawalan ber, dan tiga, kata kerja berawalan ter. Maka kata di belakang kata kerja tersebut itu pasti pelengkap. Mereka minum bajigur. Bajigur adalah pelengkap. Karena apa? Predikatnya minum tanpa imbuhan. Sekarang saya berikan imbuhanmu. Mereka meminum bajigur. Maka bajigur berubah menjadi objek. Mereka bermain bola. Bola adalah pelengkap. Karena ada ber. Mereka memainkan bola. Bola adalah objek. Jadi itu cara tercepatnya begitu. Begitu kata kerja mekan, mei, dikan, di, belakangnya objek. Begitu kata kerja tanpa imbuhan atau istilah linguistiknya kata kerja aus. Kemudian ber dengan ter pasti di belakangnya pelengkap. Nah, tadi dikatakan kalau diawali dengan preposisi hati-hati. Tidak selalu pelengkap itu diawali dengan preposisi. Jangan-jangan preposisi itu menunjukkan keterangan. Karena pelengkap berbeda dengan keterangan. Kalau keterangan kalimat itu fungsinya menjelaskan semua fungsi. Nah, posisinya apa? Bisa dimanapun, makna kalimat tidak berubah. Ya. Saya pergi ke kampus. Ke kampus saya pergi, saya ke kampus. Pergi. Atau misalkan dengan spidol saya coret pipi dia, saya coret pipi dia dengan spidol, saya dengan spidol coret pipi dia. Itu keterangan.
Tadi pagi saya belum makan tadi pagi, saya tadi pagi belum makan. Itulah keterangan. Jadi posisi mau di depan, mau di tengah, mau di akhir dalam struktur itu, makna kalimat tidak berubah. Itulah keterangan. Dan memang betul, ciri dari keterangan itu bisa diawali dengan preposisi. Jadi begitu ada kata dike, daripada, pasti itu adalah preposisi, maka di situ fungsinya sebagai keterangan. Ya. Jadi kalau tadi tolong direvisi, pelengkap ditandai dengan preposisi itu kadang-kadang menyesatkan kita gitu. Karena ada ciri lain yang diawali dengan preposisi adalah keterangan ya. Tapi sebaiknya tadi melihat pelengkap itu dilihat dari predikatnya. Sebagai kata kerja intransitif, maka kata berikutnya adalah pasti pelengkap. Predikat kata kerja transitif, maka kata berikutnya pasti adalah objek. Begitu. Ya, jadi memang betul Rizky, atau ini tadi pertanyaan siapa Kavi, pertanyaan Fadil, kita harus menguasai fungsi kata di dalam kalimat ya. Kalau kita tidak menguasai fungsi kata dalam kalimat, maka analisisnya nanti akan menjadi kurang tepat begitu ya. Nah, jadi setelah kita bisa membedakan fungsi kata sebagai subjek, predikat, objek begitu ya. Nah, kita itu akan dengan mudah melihat ya, apakah syaratnya memenuhi kalimat efektif atau tidak. Karena tadi syarat kalimat efektif adalah harus bergagasan. Gagasan minimal diwakili oleh adanya subjek dan predikat. Ketika tidak ada subjek dan predikat, otomatis kalimat tidak efektif. Selesai analisis di situ. Nggak usah dianalisis lagi kelogisan, apalagi kehematan, ketepatan makna dan sebagainya. Enggak. Begitu kalimat tidak punya SP, berarti tidak efektif dan pasti tidak ilmiah. Tapi ingat, bukan ditandai dengan banyaknya kata-kata, bukan kan? Ya. Pergi ke kampus tadi pagi, 5 kata loh itu, pergi ke kampus tadi pagi. Tapi itu kan tidak efektif, tidak bergagasan. Karena apa? Nggak ada subjek. Polban sebagai tempat mahasiswa-mahasiswi mempersiapkan masa depan. Nggak ada predikat. Karena apa? Nggak ada adalah kan, tapi sebagai. Sebagai itu keterangan kata di depannya. Itu hanyalah sebuah subjek. Dia cantik, hanya 2 kata. Soal sulit, hanya 2 kata. Tapi bergagasan kalimat itu. Siapa yang cantik dia? Dia bagaimana cantik? Soal sulit. Apa yang sulit? Soal. Soal itu bagaimana? Sulit. Sudah ada gagasan kalimat itu. Jadi sebuah kalimat itu diawali dengan adanya satu subjek, satu predikat. Itulah yang disebut dengan kalimat inti. Mau Anda panjangkan, silahkan. Komputer rusak. Komputer yang saya beli minggu lalu sudah rusak. Komputer yang saya beli minggu lalu sudah rusak karena dipakai terus-menerus. Komputer yang saya beli minggu lalu di pasar Glodok dengan harga sangat murah sudah rusak karena dipakai terus-menerus oleh mahasiswa. Tetap kalimat itu bermula dari gagasan, yaitu subjek dan predikat. Jadi hati-hati. Ketika ditanya mana predikatnya, belum tentu 1 kata. Mungkin 2, mungkin 5, mungkin 4. Tapi ketika ditanya inti, nah kalau ditanya apa inti subjek, ya cari 1 kata. Apa ditanya inti predikat, cari 1 kata. Tapi ditanya subjek mungkin sangat panjang. Ditanya predikat mungkin juga terdiri atas beberapa kata. Nah, itu bedanya pertanyaan tentang apa predikat dan apa inti predikatnya, begitu ya. Nah, jadi kalimat harus diwakili oleh sebuah gagasan. Maka cari SP-nya dalam kalimat itu. Tidak ada subjek, tidak ada predikat, selesai analisis. Nggak usah dilanjutkan dengan yang lain. Tapi kalau kalimat itu sudah ada gagasannya, sudah ada subjek dan predikatnya, maka harus masuk akal tadi. Harus logis. Ya, kemudian harus lugas. Apa sih arti lugas? Itu sama dengan hemat, tidak bertele-tele. Gitu. Jadi kalimat lugas itu kalimat yang setiap kata berfungsi di dalam kalimat itu. Apakah sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau kalimat itu merupakan kalimat majemuk, berarti nanti ada tambahan, yaitu sebagai konjungsinya, kata sambungnya. Kalau kalimat itu kalimat transisi, maka di depannya ada kata transisi.
Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan kelugasan. Setiap kata di dalam kalimat berfungsi dengan jelas, apakah sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan, apakah sebagai kata transisi, atau sebagai kata sambung. Nah, kalau tidak ada tidak ada kata sambung, berarti itu kalimat tunggal. Ya, nah sekarang tinggal lihat kalimat tunggalnya kalimat transisi bukan? Oh bukan, berarti tidak akan perlu ada kata transisi begitu. Ya. Nah, apa bedanya dengan kalimat ambigu atau istilahnya kalimat taksa? Artinya kalimat yang memiliki makna lebih dari satu. Kalau dalam bahasa lisan, intonasi itu akan bisa memperjelas makna. Ban mobil baru ada di garasi. Ban mobil baru ada di garasi. Ban mobil baru ada di garasi. Beda kan makna kalimatnya ya. Tapi kalau dalam bahasa tulis, itu sulit. Kecuali kita tempatkan tanda baca atau tanda hubung. Ya. Misalkan gini, ban mobil baru, berarti antara mobil dan baru harus digunakan tanda hubung. Artinya ban mobil yang baru. Bukan ban mobil, bukan ban sepeda, bukan ban motor, tapi ban mobil. Maka di sana antara ban dengan mobil harus kita beri tanda hubung. Ban mobil baru. Artinya yang baru itu bannya, bukan mobilnya. Nah, itu fungsi tanda hubung, mempertegas hubungan makna. Ada lagi, misalkan kalimat yang ambigu, lukisan Barli dipamerkan di acara itu, misal atau di galeri itu. Nah, lukisan Barli kan bisa bermakna lukisan milik Barli, lukisan karya Barli, atau lukisan potret diri Barli. Gitu. Nah, maka ini harus dipertegas. Itu yang disebut dengan kalimat ambigu. Kalimat yang maknanya lebih dari satu. Nah, hati-hati ada juga nanti dengan keterukuran, kan syarat keterukuran dalam kalimat ilmiah. Bisa maknanya ambigu sehingga tidak terukur. Jadi kalau dalam kalimat ilmiah, di dalam sebuah kalimat menunjukkan nilai besaran, jadi ada nilai besaran, itu harus terukur, harus kuantitatif. Jadi hati-hati dalam karya tulis ilmiah dengan kata banyak, sedikit, sempit, luas, panjang, pendek, tinggi, rendah. Itu adalah kalimat-kalimat yang tidak tepat makna. Tapi dia tidak ambigu, tapi dia tidak terukur. Ya, contoh misalkan gini. Dia mengerjakan soal matematika itu dengan singkat. Di situ kan ada nilai besaran waktu. Singkat itu apakah hitungannya jam, menit, atau detik? Bagi orang yang pandai, ketika mengerjakan soal itu lebih dari 1 menit misalkan, dia akan katakan panjang. Tapi bagi kita yang sulit dengan pelajaran ini, mengerjakan 15 menit itu juga singkat. Gitu. Nah, disinilah ketidaktepatan makna, tapi bukan masalah ambiguitas. Tapi masalahnya adalah keterukuran. Jadi seharusnya kalimat itu adalah dia mengerjakan soal matematika itu dengan 15 detik, 1 menit, setengah jam. Nah, itulah keterukuran. Jadi syarat ada yang mengatakan bahwa harus tepat makna ini bisa kaitannya dengan ambiguitas tadi atau kalimat taksa, kalimat yang maknanya lebih dari satu, atau kalau dikaitkan dengan nilai besaran, kalimat yang tidak terukur. Nah, maka hati-hati. Kalau ketika membuat kalimat ini, lihat di dalam kalimat itu, ada enggak nilai besaran? Kalau ada nilai besaran, maka nilai kuantitatifnya atau lambang bilangannya harus muncul di situ. Begitu ya. Nah, jadi beda memang pengertian kalimat tugas dengan kalimat ambigu ya. Itu pertanyaannya Noval kalau tidak salah tadi ya. Nah, tadi untuk Amira membaca itu adalah kalimat masdar ya atau gerund dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi tepat sekali ya dari pertanyaannya Muhammad Agung ya dijawab oleh kelompok Anda. Bagaimana kita melihat hubungan kalimat? Ya lihat tanda sambung. Ya, jadi kan gini, kalimat tunggal, kalimat yang hanya satu gagasan. Kalimat majemuk lebih dari satu gagasan. Nah, maka harus kita lihat bagaimana hubungan satu gagasan dengan gagasan lain itu bergantung konjungsi. Kalimat asalnya bisa sama. Misalkan gini, mahasiswa belajar di kelas. Kalimat tunggal. Mahasiswa subjek belajar predikat di kelas keterangan. Satpam berjaga di pintu gerbang. Satpam subjek berjaga predikat di pintu gerbang keterangan. Sama-sama SPK.
Nah, sekarang kalau kita mau menyatakan hubungan kewaktuan, berarti kan akan menjadi kalimat majemuk bertingkat. Ya, gunakan aja konjungsinya apa, menyatakan hubungan kewaktuan. Atau saya akan jadikan menyatakan hubungan pertentangan. Jadi majemuk setara. Mahasiswa belajar di kelas, sedangkan satpam berjaga di gerbang. Tadi kalau saya mau menyatakan hubungan kewaktuan, ketika mahasiswa belajar di kelas, satpam berjaga di pintu gerbang. Menyatakan hubungan sebab. Karena mahasiswa belajar di kelas, satpam berjaga di pintu gerbang. Atau menyatakan hubungan akibat. Ya, misalkan akibat itu menggunakan kata maka. Ya, mahasiswa belajar di kelas, maka satpam berjaga di pintu gerbang. Jadi, satu gagasan dengan gagasan lain akan dijadikan hubungannya apa? Bergantung kita pembuat kalimatnya. Tapi harus tepat. Ketika konjungsi yang digunakan salah, maka kalimat menjadi tidak padu. Misal gini, ada kan menyatakan hubungan syarat. Konjungsinya apa? Jika, kalau, bila, asal, seandainya. Tapi hati-hati, ini tidak sembarangan digunakan. Kalau syaratnya mungkin bisa dipenuhi, artinya syarat yang bisa dipenuhi, jangan gunakan kata seandainya. Tapi Anda bisa memilih 4 ini. Jika, kalau, asal, bila. Asal kalian belajar sungguh-sungguh, pasti UTS bisa dijawab dengan tepat. Syarat itu kan mungkin terpenuhi, karena bisa kita belajar sungguh-sungguh. Jangan gunakan kata seandainya, karena apa? Seandainya digunakan jika syarat tidak mungkin terpenuhi. Seandainya kamu belajar sungguh-sungguh, pasti bisa UTS. Itu menjadi tidak padu. Karena apa? Syarat bisa dipenuhi, jangan gunakan seandainya. Seandainya itu digunakan jika syarat tidak terpenuhi. Mungkin saya nggak tahu ya, Anda suka jazz nggak? Ada penyanyi jazz Indonesia, Ernie Kulit ya. Itu kan ada tuh di lagunya Kasih ya. Seandainya malam ini saya punya seandainya saya punya sayap, saya akan terbang ke tempatmu malam ini. Nah, mengapa di sana digunakan seandainya? Karena memang syarat punya sayap itu tidak akan terpenuhi gitu loh. Jadi struktur kalimat itu dengan tepat dibuat oleh penyairnya ya. Dikatakan seandainya saya punya sayap, saya akan datang ke tempatmu malam ini. Karena memang manusia tidak mungkin punya sayap gitu. Nah, itulah kepaduan. Jadi penggabungan satu gagasan dengan gagasan lain dalam majemuk bertingkat harus tepat menggunakan kata sambungnya. Tetapi sedangkan melainkan sama-sama setara pertentangan. Nggak sembarangan kan menggunakannya. Tetapi digunakan bila subjek sama. Sedangkan digunakan bila subjek berbeda. Melainkan digunakan bila yang dipertentangkannya adalah objeknya. Jadi Anda lihat itu hubungan konjungsi akan membentuk makna apa, penggunaannya harus tepat sehingga syarat kepaduan bisa terpenuhi begitu. Ya. Nah, kemudian ini tadi kembali lagi ke dalam kalimat majemuk dalam kalimat menjemuk ada yang diistilahkan dengan majemuk rapatan, baik setara maupun bertingkat. Artinya tadi sudah dijelaskan unsur yang sama harus diungkapkan satu kali. Karena nanti syarat kalimat efektif ada efisiensi gitu loh. Jadi unsur yang sama jangan sampai diungkapkan 2 kali atau berkali-kali ya. Cukup 1 kali kita rapatkan. Nah, kalau dalam majemuk setara kan sesuka kita mau dirapatkan di mana saja karena maknanya sama. Misalkan gini. Saya datang, saya mengajar, saya pulang. Kalau kita jadikan majemuk setara kan bisa saya datang, kemudian saya mengajar, kemudian saya pulang, setelah itu saya pulang misalkan ya. Nah, kan ada unsur yang sama saya. Ya ungkapkan aja sekali. Saya datang, kemudian mengajar, setelah itu pulang. Mereka akan pergi ke Jakarta. Mereka akan pergi ke Anyer. Ada unsur yang sama, subjek predikatnya sama. Mereka akan pergi ke Jakarta dan Anyer atau mereka akan pergi ke Jakarta kemudian ke Anyer. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat majemuk rapatan. Di situ setara. Hati-hati dalam kalimat majemuk bertingkat rapatan. Unsur yang dirapatkan dalam kalimat majemuk bertingkat yang terdapat di anak kalimat.
tidak boleh yang diinduk kalimat. Hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara. Terdakwa bersalah. Unsur yang sama adalah terdakwa. Jadi Anda tidak boleh membuat induk kalimatnya dihilangkan kata terdakwanya. Misalkan gini, hakim menghukum 5 tahun penjara karena terdakwa bersalah. Nah, ini kalimat yang salah. Karena di induk kalimat yang Anda hilangkan, seharusnya yang di anak kalimat. Ciri anak kalimat diawali dengan kata sambung. Jadi hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara karena bersalah. Nah, jadi yang di anak kalimat boleh dirapatkan di induk kalimat, tapi tidak boleh yang di induk kalimat. Makanya hati-hati. Nah, biasanya kalau anak kalimatnya di belakang jarang salah. Tapi kalau anak kalimatnya di depan ini yang salah, sering salah. Misalkan gini, Anda membuat ini ya. Karena para pemain Persib kelelahan, ya, pada pertandingan berikutnya kalah. Nah, itu kan sebetulnya ada yang dihilangkan, yaitu para pemain yang dihilangkan. Harusnya karena kelelahan, ya, pada pertandingan berikutnya para pemain kalah. Gitu, ya. Nah, jadi tidak boleh yang di induk kalimat yang dihilangkan, tapi yang di anak kalimat yang dihilangkan. Itu ya, jadi tentang kalimat kita harus pahami dahulu tentang fungsi kata di dalam kalimat ya. Nah, kemudian untuk ini sudah habis waktu kita ya, karena saya harus mengajar nanti di kelas 3 TPGG ya. Baik, kita akan coba beberapa latihan di dalam soal kalimat itu, mencari subjek dan predikat ya. Silakan, siapa yang mau mencoba nomor 1? Soal nomor 1, menentukan predikat, ada yang mau coba? Saya buka dulu soalnya. Ya, soal. Silakan, siapa yang mau mencoba? Soal kalimatnya. Ya, saya juga nggak ada di sini. Apa soal nomor 1? Sebentar saya bicara. Ada yang mau coba soal nomor 1? Apa sebab predikat kalimat itu? Soalnya mana ya? Ada yang bisa share screen soal? Mungkin kok ini saya cari di ini nggak ada sih. Oh ini ada, saya temukan. Ya, siapa yang mau coba nomor 1? Lensa tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur tertentu dan kemampuan untuk menzoom tanpa menggeser fokusnya. Apa predikat kalimat ini? Dilengkapi. Dilengkapi. Ya. Ada kalimat tunggal atau kalimat majemuk ini? Majemuk. Majemuk. Majemuk apa? Setara atau bertingkat? Setara. Setara. Apa penandanya? Dan ya. Ini majemuk setara rapatan karena unsur yang samanya subjek dan predikatnya itu sama. Lensa tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur tertentu. Lensa tersebut dilengkapi kemampuan untuk menzoom tanpa menggeser fokusnya. Ya, jadi itu adalah kalimat majemuk setara rapatan, unsur yang sama, subjek dan predikatnya. Kemudian nomor 3. Nomor 2 masih mudah. Nomor 3. Apa subjek kalimat ini? Predikat kalimat ini? Nomor 3. Predikatnya adalah? Memecahkan. Ya, memecahkan. Memecahkan. Apa subjek kalimat ini? Subjeknya? Spesies capung quadrupedation yang mampu terbang. Terus? Sampai situ subjeknya? Yang mampu terbang melintasi lautan. Sampai ini. Itu ada kata ganti tunjuk. Ini itu tersebut. Kan itu penanda subjek.
Jadi Iya. subjek kalimat ini mulai dari spesies sampai kata 11.000 mil ini, disitulah subjeknya. Kan ada kata ganti tunjuk, ini, itu, tersebut ya. Predikatnya memang memecahkan. Rekor atau rekor sebagai migrasi serangga objeknya? Rekor, Bu. Enggak. Kan sebagai menunjukkan penjelasan kata di depannya. Jadi objek kalimat ini rekor sebagai migrasi serangga terjauh di dunia. Kan nggak mungkin tiba-tiba sebagai berdiri sendiri. Sebagai apa? Nggak bisa. Jadi kalimat ini hanya berpola K, S, P, O. K-nya adalah selama migrasi, subjeknya spesies sampai ini, predikatnya memecahkan, rekor sebagai migrasi itu adalah objeknya. Ya. Kemudian yang nomor 7, apa predikatnya? Merekomendasikan. Ya betul, hanya merekomendasikan ya. Nomor 9, predikatnya? Berlangsung. Agaknya. Berlangsung atau agaknya? Atau? Agaknya justru bisa berlangsung, itu predikatnya. Kalau Anda katakan predikatnya hanya berlangsung, ya, perubahan yang radikal dalam sebuah konstruksi sosial masyarakat subjek, berlangsung predikat dengan cara yang paling itu adalah keterangan. Nah, kalau begitu agaknya justru bisa sebagai apa? Nggak berfungsi. Kalau Anda katakan hanya agaknya justru, bisa berlangsung sebagai apa? Jadi predikatnya adalah agaknya justru bisa berlangsung. Kalau ditanya inti predikatnya, betul berlangsung. Ya. Nomor 10, predikatnya. Mudah ini. Diperbarui. Harus mengandalkan. Harus mengandalkan. Harus mengandalkan ya. Jadi cari di induk kalimat, karena anak kalimat itu perluasan satu di antara fungsi ya. Jadi di sana predikatnya harus mengandalkan. Oke. Sekarang bagian 2. Nomor 1, penyebab tidak efektifnya apa? Atau penyebab tidak ilmiahnya apa? Nomor 1. Kejelasan gagasannya. Ia tidak memiliki kejelasan gagasan. Kalau Anda membaca dengan intonasi yang benar ya, terasa kalimat ini belum selesai. Keperluan dalam pembuatan multimedia yang membutuhkan hardware yang canggih dan harganya mahal. Kan harus begitu. Ya, intonasi itu kan harus turun. Iya, ini masih datar, masih tinggi. Jadi ini hanyalah sebuah subjek. Untuk menghadirkan predikat gimana caranya? Memperbaikinya dengan cara yang kenapa yang sebelum predikatnya dihapus. Ya, mana predikatnya? Membutuhkan. Ya, jadi kita jadikan kata membutuhkan itu sebagai predikat dengan cara menghilangkan yang. Keperluan dalam pembuatan multimedia membutuhkan hardware yang canggih dan harganya mahal. Nomor 2 penyebabnya? Sama dengan nomor 1. Ini kan anak kalimat nih, nggak ada induk kalimat. Kan gagasan ada di induk kalimat. Jadi kalimat ini pun tidak bergagasan. Karena para orang tua tidak melarang anaknya menggunakan HP dan bermain game tanpa kenal waktu, mereka sulit konsentrasi. Nah, kita buat induk kalimatnya gitu loh. Ya, di dalam kalimat ini. Nomor 3, apa penyebabnya? Kelogisan, Bu. Tidak logis. Penyebab tidak logisnya apa? Bentar. Nggak enakan, Bu. Nggak bisa lah, Amira, kalimat nggak enakan. Kata orang Batak, benar itu nggak enak. Kata orang Batak, enaknya benar aku kan. Nah, kan nggak bisa dari enak tidak enak. Karenanya 2 kali, Bu. Kalau karenanya 2 kali, kalau karena 2 kali berarti tidak hemat dong Rizky, bukan kelogisan. Berarti kan tidak efisien. Tapi betul loh, ini tidak logis, ada ketidaklogisan, ada ketidakhematan, juga ada apa ini?
penempatan makna tidak tepat. Coba lihat. Karena kasus kebocoran kilang minyak dan harga minyak di dunia dapat meningkat karena berkurangnya pasokan. Apa sih yang mau diungkapkan ini? Gak jelas kan maknanya? Tapi sebetulnya kita paham kan? Ya. Apakah ini akan menjadi efek domino? Apakah ini akan mengungkapkan satu akibat yang disebabkan oleh dua hal? Karena kasus kebocoran minyak berakibat apa? Harga minyak mahal. Tapi di sini karena berkurangnya pasokan. Jadi minyak mahal itu mau disebabkan oleh karena kebocoran minyak atau oleh kurangnya pasokan gitu loh. Maka di sini tidak ada ketepatan makna. Atau mungkin yang dimaksud adalah meningkatnya harga minyak itu oleh dua hal, yaitu berkurangnya pasokan dan kebocoran kilang minyak. Jadi harus jelas. Kalau tetapi itu hanya satu konsep sama saja. Jadi kalau kita mau ungkapkan satu akibat disebabkan oleh dua hal, karena kasus kebocoran kilang minyak dan berkurangnya pasokan, sehingga harga minyak di dunia dapat meningkat. Atau sebab akibat sebab. Karena kasus kebocoran kilang minyak menyebabkan berkurangnya pasokan sehingga harga minyak di dunia dapat meningkat. Ya, jadi tetapi tidak berpengaruh itu tidak jadi persoalan. Nah, inilah kejelasan makna yang tidak terdapat di dalam kalimat ini. Ya, nah disebabkan oleh ketidakhematan. Ya. Kalau dua pipa digabungkan, berapa kata sambungnya? Berapa alasannya? Kita menggabungkan dua pipa. Akan ada berapa alasan? 1. Satu. Kalau 3 pipa kita gabungkan, berapa alasannya? 2. Nah, ini 3 gagasan. Berarti cukup 2 kata sambung. Tidak menjadi 3 kata sambung seperti ini. Inilah yang di SMU Anda kenal dengan kalimat majemuk campuran. Menggabungkan antara setara dengan bertingkat. Ya, waktu kita sudah habis karena harus masuk ke kelas lain. Kemudian kalau yang nomor 3 ini mudah ya. Jadi kita tentukan hubungannya apa, tinggal cari kata sambungnya, buat kalimat dengan kata sambung tersebut begitu ya. Nah, untuk materi UTS, semua materi yang sudah kita pelajari, jadi mulai dari plagiarisme dan kutipan, kemudian fungsi kata di dalam fungsi dan kedudukan bahasa, kemudian ragam bahasa, masuk ke aspek bahasa. Di dalam aspek bahasa ada EBI, ada peristilahan, dan ada kalimat ya. Soal bersifat aplikatif, jadi tidak akan ditanyakan apa syarat kalimat efektif gitu, tidak akan ditanyakan itu. Tapi Anda akan diberikan kasus, kemudian mungkin Anda disuruh memperbaiki, Anda ditanyakan mana yang tidak efektif dan sebagainya ya. Begitu pula dengan EBI, begitu pula tentang pengutipan, begitu pula tentang fungsi dan kedudukan bahasa serta ragam bahasa. Jadi pertanyaan soal itu adalah aplikatif semua ya. Kemudian soal akan disampaikan melalui Google Form. Jadi persiapkan pulsa Anda, waktu Anda, karena tidak akan ada penambahan waktu ya. Begitu Anda mengerjakan, pulsanya habis, Anda beli dulu misalkan. Atau Anda beli dulu secara online menggunakan waktu. Waktunya tetap hanya 90 menit, tidak akan ditambah begitu ya. Jadi persiapkan hal-hal teknis sehingga Anda bisa optimal mengerjakannya. Walaupun ujian ini buka referensi, jangan terpengaruh oleh pengertian buka referensi sehingga Anda asik mencari-cari jawaban karena Anda tidak mempersiapkan dulu UTS sehingga waktu Anda akan habis begitu ya. Jadi pelajari konsep ada di dalam buku, ada juga tambahkan dengan mungkin kalau e-learning masih bisa dibuka silakan Anda buka atau Anda mencari referensi lain, tapi pahami dulu konsep sehingga Anda nanti bisa menjawab aplikatif dengan benar ya. Bentuk soal menggabungkan antara esai terstruktur dan juga pilihan ganda. Itu soalnya nanti harus Anda selesaikan dalam waktu 90 menit termasuk mengirimkan ya dan mendapatkan soal. Biasanya soal akan dikirim melalui WA, kemudian Anda buka tautannya atau linknya, kemudian Anda kerjakan dan Anda tutup setelah jawaban Anda selesai ya. Jadi perhatikan betul waktu karena nanti di sana kan akan terlihat
pada pukul berapa Anda mengirimkan, keterlambatan Anda berapa menit, dan sebagainya. Ya, itu seperti itu. Paham ya tentang UTS? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang UTS? Jadi persiapkan, pahami konsep, saya katakan gitu ya. Karena kalaupun soal ini tidak bertanya tadi tentang konsep begitu aplikasi, kalau Anda tidak tahu konsepnya ya nggak bisa menjawab aplikasi secara tepat seperti itu. Ya, baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan hamdalah bagi yang muslim, non-muslim silakan menyesuaikan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan semua UTS dengan baik ya, bukan hanya untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, kedudukannya sama dengan to be dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Inggris to be itu kan wajib ada. Dalam bahasa Indonesia kata bantu kopulatif tidak wajib. Jadi sepanjang apapun kalimat, begitu Anda temukan kata bantu kopulatif, itu berarti pola kalimat SP. Karena begitu adalah merupakan itulah penanda predikatnya. Begitu. Ya. Nah kemudian tadi, bukan hanya dua jawaban mengapa dan bagaimana, tapi semua kata bantu tanya, arahkan pada subjek, jawabannya adalah predikat. Tadi kan misalkan, pensil sebuah. Berapa pensil? Sebuah, maka sebuah adalah predikat. Udara dingin, bagaimana udara? Jawabannya dingin, maka dingin predikat. Ya. Kemudian misalkan dia pengajar, siapa dia? Jawabannya pengajar. Jadi kata bantu tanya apapun, arahkan pada subjek, terjawab oleh kata tersebut, maka kata tersebut sebagai predikat. Kalau tadi kan subjek hanya boleh dua kata tanya. Mengapa hanya dua kata tanya, apa dan siapa? Karena subjek hanyalah kata benda. Kalau tadi kan predikat semua jenis kata, maka semua jenis kata tanya arahkan pada subjek, terjawab oleh kata tersebut, maka kata tersebut adalah predikat. Arahkan kata tanya siapa dan apa kepada predikat, terjawab oleh kata tersebut, maka kata tersebut adalah subjek. Itu bedanya seperti itu. Ya, jadi ketika kita mencari benar nggak ini predikat, ya Anda gunakan aja ciri-ciri yang tadi gitu. Ya, maka Anda akan menemukan predikat. Nah, kemudian fungsi kata ketiga adalah sebagai objek dan pelengkap. Bagaimana cirinya? Tadi dikatakan, objek itu bisa menjadi subjek, subjek bisa menjadi predikat. Itu boleh. Tapi cara tercepat adalah lihat predikatnya. Objek dan pelengkap hanya ada di dalam kata kerja yang mengisi predikatnya. Jadi kalau kata kerja itu berupa kalau predikat itu berupa kata benda, kata sifat, kata keadaan, kata bilangan, tidak akan kita temukan objek dan pelengkap dalam kalimat itu. Jadi kalau Anda, ini benar nggak nih objek atau pelengkap? Ya lihat predikatnya. Kalau predikat kata kerja, nah sekarang lihat jenis kata kerjanya. Objek hanya akan ada jika predikat kata kerja transitif. Apa ciri kata kerja transitif? Memakai me atau variasi mekan mei. Memakai di atau variasi dikan dan i. Pasti kata di belakangnya adalah objek. Nah sekarang kata kerja predikatnya, tapi bukan transitif, melainkan intransitif. Maka di belakangnya itu adalah pelengkap. Nah ciri kata kerja transitif, satu, kata kerja tanpa imbuhan. Dua, kata kerja berawalan ber. Dan tiga, kata kerja berawalan ter. Maka kata di belakang kata kerja tersebut itu pasti pelengkap. Mereka minum bajigur. Bajigur adalah pelengkap. Karena apa? Predikatnya minum tanpa imbuhan. Sekarang saya berikan imbuhanmu. Mereka meminum bajigur. Maka bajigur berubah menjadi objek. Mereka bermain bola. Bola adalah pelengkap. Karena ada ber. Mereka memainkan bola. Bola adalah objek. Jadi itu cara tercepatnya begitu. Begitu kata kerja mekan mei di dikan di i belakangnya objek. Begitu kata kerja tanpa imbuhan atau istilah linguistiknya kata kerja aus. Kemudian ber dengan ter pasti di belakangnya pelengkap. Nah, tadi dikatakan kalau diawali dengan preposisi hati-hati.
tidak selalu pelengkap itu diawali dengan preposisi. Jangan-jangan preposisi itu menunjukkan keterangan. Karena pelengkap berbeda dengan keterangan. Kalau keterangan kalimat itu fungsinya menjelaskan semua fungsi. Nah, posisinya apa? Bisa dimanapun, makna kalimat tidak berubah. Ya. Saya pergi ke kampus. Ke kampus saya pergi, saya ke kampus. Pergi. Atau misalkan dengan spidol saya coret pipi dia, saya coret pipi dia dengan spidol, saya dengan spidol coret pipi dia. Itu keterangan. Tadi pagi saya belum makan tadi pagi, saya tadi pagi belum makan. Itulah keterangan. Jadi posisi mau di depan, mau di tengah, mau di akhir dalam struktur itu, makna kalimat tidak berubah. Itulah keterangan. Dan memang betul, ciri dari keterangan itu bisa diawali dengan preposisi. Jadi begitu ada kata di, ke, daripada, pasti itu adalah preposisi, maka di situ fungsinya sebagai keterangan. Ya. Jadi kalau tadi tolong direvisi, pelengkap ditandai dengan preposisi itu kadang-kadang menyesatkan kita gitu. Karena ada ciri lain yang diawali dengan preposisi adalah keterangan ya. Tapi sebaiknya tadi melihat pelengkap itu dilihat dari predikatnya. Sebagai kata kerja intransitif, maka kata berikutnya adalah pasti pelengkap. Predikat kata kerja transitif, maka kata berikutnya pasti adalah objek begitu. Ya. Jadi memang betul Rizky atau ini tadi pertanyaan siapa Kavi, pertanyaan Fadil, kita harus menguasai fungsi kata di dalam kalimat ya. Kalau kita tidak menguasai fungsi kata dalam kalimat, maka analisisnya nanti akan menjadi kurang tepat begitu ya. Nah, jadi setelah kita bisa membedakan fungsi kata sebagai subjek, predikat, objek begitu ya. Nah, kita itu akan dengan mudah melihat ya. Apakah syaratnya memenuhi kalimat efektif atau tidak? Karena tadi syarat kalimat efektif adalah harus bergagasan. Gagasan minimal diwakili oleh adanya subjek dan predikat. Ketika tidak ada subjek dan predikat, otomatis kalimat tidak efektif. Selesai analisis di situ. Nggak usah dianalisis lagi kelogisan, apalagi kehematan, ketepatan makna dan sebagainya. Enggak. Begitu kalimat tidak punya SP, berarti tidak efektif dan pasti tidak ilmiah. Tapi ingat, bukan ditandai dengan banyaknya kata-kata, bukan kan? Ya. Pergi ke kampus tadi pagi, 5 kata loh itu. Pergi ke kampus tadi pagi, tapi itu kan tidak efektif, tidak bergagasan. Karena apa? Nggak ada subjek. Polban sebagai tempat mahasiswa-mahasiswi mempersiapkan masa depan, nggak ada predikat. Karena apa? Nggak ada adalah kan, tapi sebagai. Sebagai itu keterangan kata di depannya, itu hanyalah sebuah subjek. Dia cantik, hanya 2 kata. Soal sulit, hanya 2 kata. Tapi bergagasan kalimat itu. Siapa yang cantik dia? Dia bagaimana cantik? Soal sulit. Apa yang sulit? Soal. Soal itu bagaimana? Sulit. Sudah, ada gagasan kalimat itu. Jadi sebuah kalimat itu diawali dengan adanya satu subjek, satu predikat. Itulah yang disebut dengan kalimat inti. Mau Anda panjangkan, silahkan. Komputer rusak. Komputer yang saya beli minggu lalu sudah rusak. Komputer yang saya beli minggu lalu sudah rusak karena dipakai terus-menerus. Komputer yang saya beli minggu lalu di pasar Glodok dengan harga sangat murah sudah rusak karena dipakai terus-menerus oleh mahasiswa. Tetap, kalimat itu bermula dari gagasan, yaitu subjek dan predikat. Jadi hati-hati. Ketika ditanya mana predikatnya, belum tentu 1 kata. Mungkin 2, mungkin 5, mungkin 4. Tapi ketika ditanya inti, nah kalau ditanya apa inti subjek, ya cari 1 kata. Apa ditanya inti predikat, cari 1 kata. Tapi ditanya subjek mungkin sangat panjang. Ditanya predikat mungkin juga terdiri atas beberapa kata. Nah, itu bedanya pertanyaan tentang apa predikat dan apa inti predikatnya, begitu ya. Nah, jadi kalimat harus diwakili oleh sebuah gagasan. Maka cari SP-nya dalam kalimat itu. Tidak ada subjek, tidak ada predikat, selesai analisis. Nggak usah dilanjutkan dengan yang lain. Tapi kalau kalimat itu sudah ada gagasannya, sudah ada subjek dan predikatnya, maka harus masuk akal tadi. Harus logis.
Ya. Kemudian harus lugas. Apa sih arti lugas? Itu sama dengan hemat, tidak bertele-tele. Gitu. Jadi kalimat lugas itu kalimat yang setiap kata berfungsi di dalam kalimat itu. Apakah sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau kalimat itu merupakan kalimat majemuk, berarti nanti ada tambahan, yaitu sebagai konjungsinya, kata sambungnya. Kalau kalimat itu kalimat transisi, maka di depannya ada kata transisi. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan kelugasan. Setiap kata di dalam kalimat berfungsi dengan jelas, apakah sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan, apakah sebagai kata transisi atau sebagai kata sambung. Nah, kalau tidak ada kata sambung, berarti itu kalimat tunggal. Ya, nah sekarang tinggal lihat kalimat tunggalnya kalimat transisi bukan? Oh bukan, berarti tidak akan perlu ada kata transisi begitu. Ya. Nah, apa bedanya dengan kalimat ambigu atau istilahnya kalimat taksa? Artinya kalimat yang memiliki makna lebih dari satu. Kalau dalam bahasa lisan, intonasi itu akan bisa memperjelas makna. Ban mobil baru ada di garasi. Ban mobil baru ada di garasi. Ban mobil baru ada di garasi. Beda kan makna kalimatnya ya? Tapi kalau dalam bahasa tulis, itu sulit kecuali kita tempatkan tanda baca atau tanda hubung ya. Misalkan gini, ban mobil baru berarti antara mobil dan baru harus digunakan tanda hubung, artinya ban mobil yang baru, bukan ban mobil, bukan ban sepeda, bukan ban motor, tapi ban mobil. Maka di sana antara ban dengan mobil harus kita beri tanda hubung, ban mobil baru. Artinya yang baru itu bannya, bukan mobilnya. Nah, itu fungsi tanda hubung, mempertegas hubungan makna. Ada lagi, misalkan kalimat yang ambigu, lukisan Barli dipamerkan di acara itu, misal atau di galeri itu. Nah, lukisan Barli kan bisa bermakna lukisan milik Barli, lukisan karya Barli, atau lukisan potret diri Barli. Gitu. Nah, maka ini harus dipertegas. Itu yang disebut dengan kalimat ambigu. Kalimat yang maknanya lebih dari satu. Nah, hati-hati ada juga nanti dengan keterukuran, kan syarat keterukuran dalam kalimat ilmiah. Bisa maknanya ambigu sehingga tidak terukur. Jadi kalau dalam kalimat ilmiah, di dalam sebuah kalimat menunjukkan nilai besaran. Jadi ada nilai besaran, itu harus terukur, harus kuantitatif. Jadi hati-hati dalam karya tulis ilmiah dengan kata banyak, sedikit, sempit, luas, panjang, pendek, tinggi, rendah. Itu adalah kalimat-kalimat yang tidak tepat makna. Tapi dia tidak ambigu, tapi dia tidak terukur. Ya, contoh misalkan gini. Dia mengerjakan soal matematika itu dengan singkat. Di situ kan ada nilai besaran waktu. Singkat itu apakah hitungannya jam, menit, atau detik? Bagi orang yang pandai, ketika mengerjakan soal itu lebih dari 1 menit misalkan, dia akan katakan panjang. Tapi bagi kita yang sulit dengan pelajaran ini, mengerjakan 15 menit itu juga singkat. Kan gitu. Nah, disinilah ketidaktepatan makna, tapi bukan masalah ambiguitas. Tapi masalahnya adalah keterukuran. Jadi seharusnya kalimat itu adalah dia mengerjakan soal matematika itu dengan 15 detik, 1 menit, setengah jam. Nah, itulah keterukuran. Jadi syarat ada yang mengatakan bahwa harus tepat makna ini bisa kaitannya dengan ambiguitas tadi atau kalimat taksa, kalimat yang maknanya lebih dari satu, atau kalau dikaitkan dengan nilai besaran, kalimat yang tidak terukur. Nah, maka hati-hati. Ketika membuat kalimat ilmiah, lihat di dalam kalimat itu, ada enggak nilai besaran? Kalau ada nilai besaran, maka nilai kuantitatifnya atau lambang bilangannya harus muncul di situ. Begitu ya. Nah, jadi beda memang pengertian kalimat tugas dengan kalimat ambigu ya. Itu pertanyaannya Noval kalau tidak salah tadi ya. Nah, tadi untuk Amira membaca itu adalah kalimat masdar ya atau gerund dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi tepat sekali ya dari pertanyaannya Muhammad Agung ya dijawab oleh kelompok Anda. Bagaimana kita melihat hubungan kalimat? Ya lihat tanda sambung.
Ya, jadi kan gini, kalimat tunggal, kalimat yang hanya satu gagasan. Kalimat majemuk lebih dari satu gagasan. Nah, maka harus kita lihat bagaimana hubungan satu gagasan dengan gagasan lain itu bergantung konjungsi. Kalimat asalnya bisa sama. Misalkan gini, mahasiswa belajar di kelas. Kalimat tunggal. Mahasiswa subjek belajar predikat di kelas keterangan. Satpam berjaga di pintu gerbang. Satpam subjek berjaga predikat di pintu gerbang keterangan. Sama-sama SPK. Nah, sekarang kalau kita mau menyatakan hubungan kewaktuan, berarti kan akan menjadi kalimat majemuk bertingkat. Ya, gunakan aja konjungsinya apa, menyatakan hubungan kewaktuan. Atau saya akan jadikan menyatakan hubungan pertentangan. Jadi majemuk setara. Mahasiswa belajar di kelas, sedangkan satpam berjaga di gerbang. Tadi kalau saya mau menyatakan hubungan kewaktuan, ketika mahasiswa belajar di kelas, satpam berjaga di pintu gerbang. Menyatakan hubungan sebab. Karena mahasiswa belajar di kelas, satpam berjaga di pintu gerbang. Atau menyatakan hubungan akibat. Ya, misalkan akibat itu menggunakan kata maka. Ya, mahasiswa belajar di kelas, maka satpam berjaga di pintu gerbang. Jadi, satu gagasan dengan gagasan lain akan dijadikan hubungannya apa? Bergantung kita pembuat kalimatnya. Tapi harus tepat. Ketika konjungsi yang digunakan salah, maka kalimat menjadi tidak padu. Misal gini, ada kan menyatakan hubungan syarat. Konjungsinya apa? Jika, kalau, bila, asal, seandainya. Tapi hati-hati, ini tidak sembarangan digunakan. Kalau syaratnya mungkin bisa dipenuhi, artinya syarat yang bisa dipenuhi, jangan gunakan kata seandainya. Tapi Anda bisa memilih 4 ini. Jika, kalau, asal, bila. Asal kalian belajar sungguh-sungguh, pasti UTS bisa dijawab dengan tepat. Syarat itu kan mungkin terpenuhi, karena bisa kita belajar sungguh-sungguh. Jangan gunakan kata seandainya, karena apa? Seandainya digunakan jika syarat tidak mungkin terpenuhi. Seandainya kamu belajar sungguh-sungguh, pasti bisa UTS. Itu menjadi tidak padu. Karena apa? Syarat bisa dipenuhi, jangan gunakan seandainya. Seandainya itu digunakan jika syarat tidak terpenuhi. Mungkin saya nggak tahu ya, Anda suka jazz nggak? Ada penyanyi jazz Indonesia, Ernie Kulit ya. Itu kan ada tuh di lagunya Kasih ya. Seandainya malam ini saya punya seandainya saya punya sayap, saya akan terbang ke tempatmu malam ini. Nah, mengapa di sana digunakan seandainya? Karena memang syarat punya sayap itu tidak akan terpenuhi gitu loh. Jadi struktur kalimat itu dengan tepat dibuat oleh penyairnya ya. Dikatakan seandainya saya punya sayap, saya akan datang ke tempatmu malam ini. Karena memang manusia tidak mungkin punya sayap gitu. Nah, itulah kepaduan. Jadi penggabungan satu gagasan dengan gagasan lain dalam majemuk bertingkat harus tepat menggunakan kata sambungnya. Tetapi sedangkan melainkan sama-sama setara pertentangan. Nggak sembarangan kan menggunakannya. Tetapi digunakan bila subjek sama. Sedangkan digunakan bila subjek berbeda. Melainkan digunakan bila yang dipertentangkannya adalah objeknya. Jadi Anda lihat itu hubungan konjungsi akan membentuk makna apa, penggunaannya harus tepat sehingga syarat kepaduan bisa terpenuhi begitu. Ya. Nah, kemudian ini tadi kembali lagi ke dalam kalimat majemuk dalam kalimat menjemuk ada yang diistilahkan dengan majemuk rapatan baik setara maupun bertingkat. Artinya tadi sudah dijelaskan unsur yang sama harus diungkapkan satu kali karena nanti syarat kalimat efektif ada efisiensi gitu loh. Jadi unsur yang sama jangan sampai diungkapkan 2 kali atau berkali-kali ya. Cukup 1 kali kita rapatkan. Nah, kalau dalam majemuk setara kan sesuka kita mau dirapatkan di mana saja karena maknanya sama. Misalkan gini. Saya datang, saya mengajar, saya pulang. Kalau kita jadikan majemuk setara kan bisa saya datang, kemudian saya mengajar, kemudian saya pulang. Setelah itu saya pulang misalkan ya. Nah, kan ada unsur yang sama saya. Ya ungkapkan aja sekali. Saya datang, kemudian mengajar, setelah itu pulang.
Mereka akan pergi ke Jakarta, mereka akan pergi ke Anyer. Ada unsur yang sama, subjek predikatnya sama. Mereka akan pergi ke Jakarta dan Anyer, atau mereka akan pergi ke Jakarta kemudian ke Anyer. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat majemuk rapatan. Di situ setara. Hati-hati dalam kalimat majemuk bertingkat rapatan. Unsur yang dirapatkan dalam kalimat majemuk bertingkat yang terdapat di anak kalimat. Tidak boleh yang di induk kalimat. Hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara. Terdakwa bersalah. Unsur yang sama adalah terdakwa. Jadi Anda tidak boleh membuat induk kalimatnya dihilangkan kata terdakwanya. Misalkan gini, hakim menghukum 5 tahun penjara karena terdakwa bersalah. Nah, ini kalimat yang salah. Karena di induk kalimat yang Anda hilangkan, seharusnya yang di anak kalimat. Ciri anak kalimat diawali dengan kata sambung. Jadi hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara karena bersalah. Nah, jadi yang di anak kalimat boleh dirapatkan di induk kalimat, tapi tidak boleh yang di induk kalimat. Makanya hati-hati. Nah, biasanya kalau anak kalimatnya di belakang jarang salah, tapi kalau anak kalimatnya di depan ini yang salah, sering salah. Misalkan gini, Anda membuat ini ya. Karena para pemain Persib kelelahan, ya, pada pertandingan berikutnya kalah. Nah, itu kan sebetulnya ada yang dihilangkan, yaitu para pemain yang dihilangkan. Harusnya karena kelelahan, ya, pada pertandingan berikutnya para pemain kalah. Gitu, ya. Nah, jadi tidak boleh yang di induk kalimat yang dihilangkan, tapi yang di anak kalimat yang dihilangkan. Itu ya, jadi tentang kalimat kita harus pahami dahulu tentang fungsi kata di dalam kalimat ya. Nah, kemudian untuk ini sudah habis waktu kita ya, karena saya harus mengajar nanti di kelas 3 TPGG ya. Baik, kita akan coba beberapa latihan di dalam soal kalimat itu, mencari subjek dan predikat ya. Silakan, siapa yang mau mencoba nomor 1? Soal nomor 1, menentukan predikat, ada yang mau coba? Saya buka dulu soalnya. Ya, soal. Silakan, siapa yang mau mencoba? Soal kalimatnya. Ya, saya juga nggak ada di sini. Apa soal nomor 1? Sebentar saya bicara. Ada yang mau coba soal nomor 1? Apa sebab predikat kalimat itu? Soalnya mana ya? Ada yang bisa share screen soal? Mungkin kok ini saya cari di ini nggak ada sih. Oh ini ada, saya temukan. Ya, siapa yang mau coba nomor 1? Lensa tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur tertentu dan kemampuan untuk menzoom tanpa menggeser fokusnya. Apa predikat kalimat ini? Dilengkapi. Dilengkapi. Ya. Ada kalimat tunggal atau kalimat majemuk ini? Majemuk. Majemuk. Majemuk apa? Setara atau bertingkat? Setara. Setara. Apa penandanya? Dan. Ya. Ini majemuk setara rapatan. Karena unsur yang samanya, subjek dan predikatnya itu sama. Lensa tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur tertentu. Lensa tersebut dilengkapi kemampuan untuk menzoom tanpa menggeser fokusnya. Ya, jadi itu adalah kalimat majemuk setara rapatan, unsur yang sama, subjek dan predikatnya. Kemudian nomor 3. Nomor 2 masih mudah. Nomor 3. Apa subjek kalimat ini? Predikat kalimat ini? Nomor 3.
Predikatnya adalah? Memecahkan. Ya, memecahkan. Memecahkan. Apa subjek kalimat ini? Subjeknya? Spesies capung Pantera profesion yang mampu terbang. Terus? Sampai situ subjeknya? Yang mampu terbang melintasi lautan. Sampai ini. Itu ada kata ganti tunjuk. Ini, itu, tersebut. Kan itu penanda subjek. Jadi subjek kalimat ini mulai dari spesies sampai kata 11.000 mil ini. Disitulah subjeknya. Kan ada kata ganti tunjuk. Ini, itu, tersebut. Ya, predikatnya memang memecahkan. Rekor atau rekor sebagai migrasi serangga objeknya? Rekor, Bu. Enggak. Kan sebagai menunjukkan penjelasan kata di depannya. Jadi objek kalimat ini rekor sebagai migrasi serangga terjauh di dunia. Kan nggak mungkin tiba-tiba sebagai berdiri sendiri. Sebagai apa? Nggak bisa. Jadi kalimat ini hanya berpola K, S, P, O. K-nya adalah selama migrasi, subjeknya spesies sampai ini, predikatnya memecahkan, rekor sebagai migrasi itu adalah objeknya. Ya, oke. Kemudian yang nomor 7, apa predikatnya? Merekomendasikan. Ya betul, hanya merekomendasikan. Ya. Nomor 9, predikatnya? Berlangsung. Agaknya. Berlangsung atau agaknya? Atau? Agaknya justru bisa berlangsung. Itu predikatnya. Kalau Anda katakan predikatnya hanya berlangsung, ya. Perubahan yang radikal dalam sebuah konstruksi sosial masyarakat subjek, berlangsung predikat dengan cara yang paling itu adalah keterangan. Nah, kalau begitu agaknya justru bisa sebagai apa? Nggak berfungsi. Kalau Anda katakan hanya agaknya justru bisa berlangsung sebagai apa? Jadi predikatnya adalah agaknya justru bisa berlangsung. Kalau ditanya inti predikatnya betul berlangsung. Ya. Nomor 10. Predikatnya? Mudah ini. Diperbarui. Harus mengandalkan. Harus mengandalkan. Harus mengandalkan, ya. Jadi cari di induk kalimat karena anak kalimat itu perluasan satu di antara fungsi, ya. Jadi di sana predikatnya harus mengandalkan. Oke. Sekarang bagian 2. Nomor 1, penyebab tidak efektifnya apa? Atau penyebab tidak ilmiahnya apa? Nomor 1. Kejelasan gagasannya. Iya, tidak memiliki kejelasan gagasan. Kalau Anda membaca dengan intonasi yang benar, ya, terasa kalimat ini belum selesai. Keperluan dalam pembuatan multimedia yang membutuhkan hardware yang canggih dan harganya mahal, kan harus begitu. Ya, intonasi itu kan harus turun. Iya, Nah, ini masih datar, masih tinggi. Jadi ini hanyalah sebuah subjek. Untuk menghadirkan predikat gimana caranya? Memperbaikinya dengan cara yang kenapa yang sebelum predikatnya dihapus. Ya, mana predikatnya? Membutuhkan. Ya, jadi kita jadikan kata membutuhkan itu sebagai predikat dengan cara menghilangkan yang. Keperluan dalam pembuatan multimedia membutuhkan hardware yang canggih dan harganya mahal. Nomor 2 penyebabnya? Sama dengan nomor 1. Ini kan anak kalimat nih, nggak ada induk kalimat. Kan gagasan ada di induk kalimat. Jadi kalimat ini pun tidak bergagasan. Karena para orang tua tidak melarang anaknya menggunakan HP dan bermain game tanpa kenal waktu, mereka sulit konsentrasi. Nah, kita buat induk kalimatnya gitu loh. Ya, di dalam kalimat ini. Nomor 3, apa penyebabnya? Kelogisan. Tidak logis. Penyebab tidak logisnya apa? Bentar. Nggak enakan, Bu. Nggak bisa lah, Amira, kalimat nggak enakan. Kata orang Batak,
benar itu nggak enak. Kata orang Batak enaknya benar aku kan. Nah kan nggak bisa dari enak tidak enak. Karenanya 2 kali, Bu. Kalau karenanya 2 kali, kalau karena 2 kali berarti tidak hemat dong Rizky, bukan kelogisan. Berarti kan tidak efisien. Tapi Gimana betul ya? loh, ini tidak logis, ada ketidaklogisan, ada ketidakhematan, juga ada apa ini? Ketepatan makna tidak tepat. Coba lihat. Karena kasus kebocoran kilang minyak dan harga minyak di dunia dapat meningkat karena berkurangnya pasokan. Apa sih yang mau diungkapkan ini? Gak jelas kan maknanya? Tapi sebetulnya kita paham kan? Ya. Apakah ini akan menjadi efek domino? Apakah ini akan mengungkapkan satu akibat yang disebabkan oleh 2 hal? Karena kasus kebocoran minyak berakibat apa? Harga minyak mahal. Tapi di sini karena berkurangnya pasokan. Jadi minyak mahal itu mau disebabkan oleh karena kebocoran minyak atau oleh kurangnya pasokan gitu loh. Maka di sini tidak ada ketepatan makna. Atau mungkin yang dimaksud adalah meningkatnya harga minyak itu oleh 2 hal, yaitu berkurangnya pasokan dan kebocoran kilang minyak. Jadi harus jelas. Kalau tetapi itu hanya satu konsep sama saja. Jadi kalau kita mau ungkapkan satu akibat disebabkan oleh 2 hal, karena kasus kebocoran kilang minyak dan berkurangnya pasokan sehingga harga minyak di dunia dapat meningkat. Atau sebab akibat sebab. Karena kasus kebocoran kilang minyak menyebabkan berkurangnya pasokan sehingga harga minyak di dunia dapat meningkat. Ya, jadi tetapi tidak berpengaruh itu tidak jadi persoalan. Nah, inilah kejelasan makna yang tidak terdapat di dalam kalimat ini. Ya, nah disebabkan oleh ketidakhematan. Ya. Kalau 2 pipa digabungkan, berapa kata sambungnya? Berapa alasannya? Kita menggabungkan 2 pipa. Akan ada berapa alasan? 1. Kalau 3 pipa kita gabungkan, berapa alasannya? 2. Nah, ini 3 gagasan, berarti cukup 2 kata sambung. Tidak menjadi 3 kata sambung seperti ini. Inilah yang di SMU Anda kenal dengan kalimat majemuk campuran. Menggabungkan antara setara dengan bertingkat. Ya, waktu kita sudah habis karena harus masuk ke kelas lain. Kemudian kalau yang nomor 3 ini mudah ya, jadi kita tentukan hubungannya apa, tinggal cari kata sambungnya, buat kalimat dengan kata sambung tersebut, begitu ya. Nah, untuk materi UTS, semua materi yang sudah kita pelajari, jadi mulai dari plagiarisme dan kutipan, kemudian fungsi kata di dalam fungsi dan kedudukan bahasa, kemudian ragam bahasa, masuk ke aspek bahasa. Di dalam aspek bahasa ada EBI, ada peristilahan, dan ada kalimat. Ya, soal bersifat aplikatif, jadi tidak akan ditanyakan apa syarat kalimat efektif, gitu. Tidak akan ditanyakan itu. Tapi Anda akan diberikan kasus, kemudian mungkin Anda disuruh memperbaiki, Anda ditanyakan mana yang tidak efektif, dan sebagainya. Ya, begitu pula dengan EBI, begitu pula tentang pengutipan, begitu pula tentang fungsi dan kedudukan bahasa serta ragam bahasa. Jadi pertanyaan soal itu adalah aplikatif semua, ya. Kemudian soal apa itu akan disampaikan melalui Google Form. Jadi persiapkan pulsa Anda, waktu Anda, karena tidak akan ada penambahan waktu ya. Begitu Anda mengerjakan, pulsanya habis, Anda beli dulu misalkan. Atau Anda beli dulu secara online menggunakan waktu. Waktunya tetap hanya 90 menit, tidak akan ditambah begitu ya. Jadi persiapkan hal-hal teknis sehingga Anda bisa optimal mengerjakannya. Walaupun ujian ini buka referensi, jangan terpengaruh oleh pengertian buka referensi sehingga Anda asik mencari-cari jawaban karena Anda tidak mempersiapkan dulu UTS sehingga waktu Anda akan habis begitu ya. Jadi pelajari konsep ada di dalam buku,
ada juga tambahkan dengan mungkin kalau e-learning masih bisa dibuka, silakan Anda buka, atau Anda mencari referensi lain, tapi pahami dulu konsep, sehingga Anda nanti bisa menjawab aplikatif dengan benar. Ya. Bentuk soal menggabungkan antara esai terstruktur, dan juga pilihan ganda. Itu soalnya nanti harus Anda selesaikan dalam waktu 90 menit termasuk mengirimkan ya, dan mendapatkan soal. Biasanya soal akan dikirim melalui WA, kemudian Anda buka tautannya atau linknya, kemudian Anda kerjakan dan Anda tutup setelah jawaban Anda selesai ya. Jadi perhatikan betul waktu, karena nanti di sana kan akan terlihat pada pukul berapa Anda mengirimkan, keterlambatan Anda berapa menit dan sebagainya. Ya, itu seperti itu. Paham ya tentang UTS? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang UTS? Jadi persiapkan, pahami konsep, saya katakan gitu ya. Karena kalaupun soal ini tidak bertanya tadi tentang konsep begitu aplikasi, kalau Anda tidak tahu konsepnya ya nggak bisa menjawab aplikasi secara tepat seperti itu. Ya, baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan hamdalah bagi yang muslim, non-muslim silakan menyesuaikan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan semua UTS dengan baik ya, bukan hanya untuk mata kuliah bahasa Indonesia